Puji Tuhan. Saya sudah ini kali kedua, tapi tidak salah perkenalkan, nama saya Silas Menalu. Saya tinggal di Kelapa Gading. Saya mengembalakan 2 gereja, satu di Pulau Mas, satu di Cakung. Saya datang bersama istri dan kedua anak angkat saya yang lucu-lucu dan luar biasa. Puji Tuhan. Itu saja perkenalannya, saudaraku. Saya dapat tema adalah warisan. Sepanjang bulan Maret kita dapat tema adalah legacy atau warisan. Saudara yang terkasih, yang saya mau bahas bukan warisan Anda meninggalkan mobil atau uang kepada anak saudara, atau Tuhan meninggalkan harta, uang atau mobil. Tidak. Kita akan bahas warisan yang dunia tidak bisa berikan, tapi hanya Tuhan bisa berikan. Katakan amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita buka ayatnya, ada satu cerita di medsos sudah beredar, tapi sangat memberkati saya. Ceritanya begini. Ada wabah ingin masuk ke Gajah Mada. Nah, wabah ketemu Pastor Kelly. Contoh. Wabahnya ketemu Pastor Kelly. Terjadi perbicaraan begini. Wabah bilang gini, Pastor Kelly, izinkan saya menyakiti 2 orang atau membunuh 2 orang. Pastor Kelly, ini contoh. Pastor Kelly bilang gini, oke, silakan 2 orang saja, tidak boleh lebih. Kamu sakiti, kamu matikan, boleh, silakan. Singkat cerita, saudaraku, wabah bekerja luar biasa, membunuh 2 orang. Singkat cerita, wabah pulang, ketemu Pastor Kelly di tengah jalan. Pastor Kelly bilang begini, wabah, kamu sudah janji mau menyakiti 2 orang atau mau membunuh 2 orang, tetapi kenapa yang mati ribuan? Kamu bohong, wabah. Si wabah bilang begini, saya cuma sakitin 2 orang, yang lainnya mati ketakutan. Saya cuma bunuh 2 orang, yang lainnya mati karena gelisah dan panik. Saudara yang terkasih, saudara mungkin sudah dengar, ada satu laki-laki bunuh diri di Solo karena dia demam, pilek dan flu, batuk serta lain-lain. Dia pikir dia kena virus corona, lalu dia bunuh diri. Waktu dicek sama dokter, tidak ditemukan virus corona, dia hanya demam biasa. Saudaraku yang terkasih, cerita yang di medsos tadi sangat memberkati saya. Ternyata begini, bukan penyakit yang membunuh kita, tapi ketakutan yang membuat kita terbunuh. Katakan amin. Saudaraku dengar, kita sedang hidup di alam liar. Apa yang Anda dengar menentukan iman saudara. Makanya kita bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau bisa Anda tetap berjaga-jaga, jaga kesehatan, jaga tangan, jaga pola makan, silakan. Tapi sebagai hamba Tuhan, kurangi membaca hal-hal yang ingin membunuh imanmu, perbanyak membaca hal-hal yang membangkitkan imanmu. Katakan amin. Karena apa yang Anda dengar mempengaruhi damai sejahtera saudara. Apa yang Anda dengar mempengaruhi iman saudara. Nah, kita buka saudaraku, apa yang Tuhan wariskan bagi kita 2020 tahun yang lalu. Tuhan tahu persis apa yang kita alami, apa yang dunia akan alami. Makanya Tuhan wariskan satu saja yang saya mau bahas. Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat warisan ini, saudaraku, percayalah, dunia tidak memberikan warisan ini, hanya Tuhan yang meninggalkan ini bagi saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 27, satu ayat saja, boleh multimedia tampilkan. Si Tuhan, kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan aduh. Yang sudah dapat katakan amin. Kelihatan umur saudara memang. Yohanes 14 ayat 27, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi kita baca dengan suara nyaring agar pendengaran saudara mendengar, lalu rohmu kuat, imanmu kuat. Kita baca bersama-sama sekali lagi Yohanes 14 ayat 27 dengan suara lantang. 1, 2, 3 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Warisan yang Tuhan tinggalkan 2020 tahun yang lalu adalah shalom. Katakan shalom. Kalau ada saudara bernama Iren atau Airin, artinya shalom, artinya damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, Yesus menuliskan ini posisinya bukan lagi makan enak di hotel atau lagi makan di Plaza Tawar. Tidak, Yesus menulis ini, dia sedang ketakutan. Kenapa? Karena besoknya dia akan mati, dibunuh oleh tentara Romawi. Saudaraku, Yesus besoknya harus memikul salib sampai ke Bukit Tengkorak atau yang disebut Golgata. Jadi posisi Yesus berkata ini bukan sedang posisi lagi baik, sedang posisi lagi buruk, keadaan buruk, keadaan mencekam, keadaan mengerikan. Tapi Tuhan bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu yang dunia tidak bisa berikan. Katakan amin. Makanya dalam khotbah saya, termasuk gereja yang saya layani, saya tidak pernah mengkhotbahkan apa yang dunia berikan. Mohon maaf, Anda tidak kenal Tuhan, harta pun Anda bisa kejar. Tapi kalau Anda di luar Tuhan, Anda tidak akan pernah merasakan damai di tengah keadaan buruk. Katakan amin. Damai sejahtera Tuhan bukan bicara waktu saudara lagi traveling ke Bali, terus melihat indahnya laut, indahnya danau, indahnya sawah, lalu saudara berkata, aduh damai sekali Bali. Oh tidak, waktu saudara pulang dari Bali kembali ke Jakarta, Anda akan kembali stres karena macet. Makanya begini, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Katakan amin. Damai sejahtera dia diproduksi dari dalam. Dia keluar dari dalam, menenangkan yang di luar. Dengar, uang saudara tidak jaminan membuat Anda damai. Waktu saudara punya banyak uang, Anda mungkin bisa berkata, oh hatiku damai sekali. Tapi pertanyaannya, setelah uangmu habis dan ada hutang, apakah saudara tetap damai? Nah begini poinnya saudaraku, di tengah ketakutan, di tengah ketidak ada uang, di tengah ketidakpastian dunia, di tengah tambah buruknya dunia, dengar baik-baik, Yesus memberikan damai sejahtera yang membuat saudara tidak takut pada apapun. Katakan amin. Bagi Yesus, dengar, tidak ada utang yang terlalu besar, tidak ada penyakit yang terlalu sempurna, tidak ada persoalan yang terlalu hebat, karena kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan. Katakan yes. Satu ayat lagi saudaraku, referensi untuk mendukung ayat yang saya baca. Kita buka saudaraku, kita akan berhenti di ayat ini dan saya akan lama di ayat ini. Roma 16 ayat 20. Jadi warisan yang Tuhan berikan kepada kita adalah shalom atau damai sejahtera. Roma 16 ayat 20. Ya sudah dapat katakan yes. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku, saya kurang setuju terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kurang akurat. Boleh tampilkan King James Version? Ada New King James? Bahasa Inggrisnya sangat bagus saudara. Bahasa Indonesianya bilang gini, semoga Allah sumber damai sejahtera. Sedangkan King James Version ditulis begini, and the God of peace. Katakan and the God of peace. Bukan semoga Allah, tetapi Allah damai sejahtera. Allahnya sumber damai sejahtera, bukan semoga. Karena arti semoga adalah semua mogok dan gagal. Nah tidak, King James Version menuliskan and the God of peace adalah Allah damai sejahtera, sumber kehidupan bagi saudara. Bukan semoga, iya dan amin. Katakan yes. Jadi damai sejahtera Anda miliki kalau Anda punya Allah, dan Allah tinggal di dalam, bukan di luar. Makanya begini poin yang saya mau sampaikan. Kalau yang di dalam kuat, Anda tidak akan pernah tumbang oleh persoalan yang di luar. Saya ulangi, kalau yang di dalam kuat, Anda tidak akan pernah kalah pada iblis yang di luar.
Persoalannya adalah begini, yang di dalam kita rapuh, masalah sekecil apapun, kita akan kecewa pada Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta tidak alami sakit yang saya alami. Pak Pendeta tidak punya persoalan. Pak, Bu, dengar, pendeta punya banyak masalah. Bagaimana saudara mengalami satu keluarga, 2 anak, 2 cucu, masalahnya berbeda-beda. Apalagi kami gembala yang punya jemaat ratusan orang, atau di tempat ini ribuan orang. Oh, masalah karakter berbeda-beda. Tentu banyak masalah yang kami alami, tapi ini poinnya. Jangan pernah hilangkan damai sejahtera yang di dalam, karena yang di luar tidak akan bisa menghancurkanmu. Katakan yes. Yes. Roma 16 ayat 20. Saudaraku yang terkasih, saya sangat unik waktu membaca ini. Saya menemukan sesuatu yang spesial. And the God of peace, Allah damai sejahtera, segera menghancurkan iblis. Kira-kira cocok enggak? Buat saya tidak cocok. Tapi waktu saya mengerti Roh Kudus tuntun, saya baru tahu arti ayat ini. Harusnya begini, semoga Allah Maha Kuasa menghancurkan iblis. Allah yang Maha Kuat menghancurkan iblis. Harusnya begitu. Sesuatu yang menghancurkan harusnya kekuatan atau kekuasaan. Tapi ayat ini bilang gini, and the God of peace, Allah damai sejahtera, menghancurkan iblis di kakimu. Saya baru mengerti kenapa ayat ini memakai kata damai. Karena letak kekuatan Tuhan ada di damainya. Letak kuasa Tuhan ada di damainya. Letak otoritas saudara ada di dalam damaimu. Makanya kalau engkau damai, engkau punya kuasa yang besar. Waktu engkau damai, engkau punya kekuatan yang hebat. Percayalah, waktu engkau gelisah, dengar, jangankan masalah besar, masalah kecil bisa menghancurkan kita. Maka jaga yang di dalam. Suatu hari ada satu ayat berbicara, waktu Yesus sedang di perahu, angin sakal, badai saudara, mengombang-ambingkan perahunya. Siapa yang sudah pernah ke Israel? Yang sudah pernah ke Israel? Ada satu orang. Satu orang doang. 200 orangnya hadir, satu yang baru pergi. Yang udah pergi ke Israel 1, 2, 3, 4 doang. Yang lain kasihan, 4 doang. Yang lain sama.